Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir. Tidak ada yang bisa merubah dan menyangka inilah takdirmu. Seperti apakah yang akan terbaca untuk energi kamu di sini? Kita akan coba bahas ya. Tapi ingat, buat teman-temanku, Sagittarius ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, teman-temanku, kita akan coba shuffle kartunya. Takdir. Tidak ada yang bisa menyangka, inilah takdirmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ya. Aries, Leo, Sagi. Ada The Sun, ada Leo. Oke, ada Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius. Wah, di sini Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Nah, di sini aku melihat ya beberapa dari kamu itu pernah berpikir ya bahwasanya hidup kamu itu begitu sangat pedih gitu ya. Banyak cobaan-cobaan yang berat yang kamu alami. Banyak hal-hal yang buruk yang kamu dapatkan. Tapi semua itu membuat kamu merasa bahwasanya kamu mampu untuk bertahan. Ya, kamu berpikir bahwasanya semua ini adalah sebuah takdir yang harus aku terima. Karena mungkin saja ada hikmah di balik ini semua. Itu yang kamu pikirkan. Kenapa? Karena pernah beberapa dari kamu yang mungkin seseorang yang menjadi single parents gitu ya, atau sudah menjadi single parents, mohon maaf duda atau janda gitu ya. Dan kamu menghidupi anak kamu menghidupi keluarga kamu, dan kamu bertahan ya, bertahan dan justru kamu mulai menjadi orang yang kuat ya, bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga. Kamu bisa menafkahi mereka semua gitu ya. Dan itulah memang takdir yang harus kamu lalui ya. Tapi tidak sampai di situ saja ya takdir kamu. Akan banyak hal-hal yang terjadi di masa depan nantinya. Jika apa? Jika kamu bisa melakukan hal-hal yang baik selalu. Oke, ini yang kamu pikirkan. Terkadang kamu juga ragu dengan kemampuan kamu. Apakah aku bisa menghadapi ini semua sendiri? Apakah aku bisa melewatinya gitu loh. Terkadang kamu juga meragukan diri kamu. Apalagi di sini kamu ada yang perempuan ya. Terkadang perempuan itu merasa aku punya keterbatasan gitu loh. Ya, kekuatan aku mungkin ya. Tapi ya sebenarnya perempuan itu adalah makhluk yang kuat ya. Beda sama laki-laki gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada kamu saat ini. Yang kamu pikirkan seperti itu. Nah, namun aku melihat di sini ya, di kartu berikutnya ada Eight of Wands. Banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan kamu dapatkan. Di saat kamu terus berjuang, di saat kamu terus bertumbuh gitu ya, dalam kehidupan kamu dan kamu tidak pernah mengeluh ya dalam menjalankan hidup ini, disitulah banyak hal-hal ajaib yang akan kamu dapatkan. Dan ini juga mungkin bisa dijadikan sebuah keadilan. Keadilan yang akan kamu dapatkan dari ketulusan kamu, dari kebesaran hati kamu ya. Dengan keikhlasan kamu menjalankan dan menerima takdir ini ya, maka ternyata Tuhan memberikan segala sesuatu hal yang kamu butuhkan ya. Tanpa kamu berpikir keras, tanpa kamu berusaha keras ya, tanpa kamu mengeluarkan tenaga yang lebih ya, ternyata Tuhan mencukupi semua kebutuhan kamu. Kamu harus sadari itu. Dan aku juga melihat kamu selalu bersyukur dengan apa yang saat ini kamu miliki. Nah, dengan begitulah takdir kamu akan jauh lebih baik saat ini. Kamu akan merasakan kebahagiaan, ya. Walaupun dulunya kamu kayak ngerasa ya pernah saat ya kamu ditinggalkan oleh pasangan, itu begitu sakit, begitu menyedihkan gitu ya. Seolah kamu merasa nggak mampu untuk bertahan, kamu nggak mampu untuk melangkah ya.
karena kamu merasa, ya, separuh jiwa aku hilang gitu loh. Tapi ternyata tidak, Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu. Dan kenapa Tuhan memilih kamu ya, menjadi orang yang mungkin single parents, menjadi orang yang benar-benar berjuang sendiri ya, tidak memiliki siapapun di dunia ini gitu ya. Karena kamu mampu, Tuhan sayang sama kamu ya. Pada dasarnya kamu ini memang terlihat, aku ini lemah gitu loh. Tapi tidak, kamu itu adalah orang yang kuat dan kamu adalah orang yang terpilih, orang yang istimewa gitu ya. Kalau menemukan masalah seperti ini. Jadi saat kamu menemukan kehidupan kamu yang stuck, kamu kayak ngerasa semua pada menjauh, apalagi saat kamu tidak punya apa-apa, tidak ada yang membantu kamu ya. Karena kamu mikir dulunya ya, saat kamu punya punya segalanya, saat kamu dulu sering membantu orang. Nah, saat kamu yang butuh bantuan kemana orang-orangnya? Itu yang membuat kamu sedih, itu yang membuat kamu berpikir, ternyata kamu baru sadar. Saat kita ya mungkin, saat kita membutuhkan segala sesuatunya, kita tidak boleh berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mencukupi semua apa yang kita butuhkan, ya. Oke, ini yang akan terbaca ya, untuk takdir kamu hari ini, selanjutnya, atau memang sudah terjadi. Oke, di sini ada the sun, kamu akan makin bersinar, ya. Nah, di sini ada takdir yang benar-benar membuat kamu kayak ngerasa kaget, kaget dan benar-benar kayak tidak menyangka gitu loh. Yang mana dulunya kamu itu tidak pernah dilihat, kamu tidak pernah diperhitungkan gitu ya. Justru kamu itu dipandang sebelah mata dulunya. Namun saat kamu tahu, aku harus menunjukkan kualitas aku. Aku harus punya nilai gitu loh. Aku harus punya value gitu ya. Dan disitulah akhirnya banyak orang-orang mulai kagum kepada kamu, banyak orang-orang malah untuk mendekat ke kamu, apa, untuk memanfaatkan juga ada gitu loh. Nah, karena kamu bersinar di sini. Nah, disinilah nantinya kamu akan sadar, ternyata saat aku mengikhlaskan, saat aku mungkin merelakan, saat aku sabar menjalankan hidup ini ya, ada hikmah yang aku dapatkan begitu loh. Ya, ini dia, hikmah yang akan kamu dapatkan itu kamu makin bersinar. Bahkan bersinarnya kamu itu intinya akan mendapatkan kesempatan peluang apapun. Demi apa? Demi untuk memperbaiki hidup kamu ke depan. Oke? Nah, lanjut. Ada Ace of Swords. Ada sebuah ide-ide ya yang terkadang kamu tuangkan di kehidupan kamu dan itu ternyata menjadi realitanya. Realitanya kamu akan benar-benar nyata gitu loh. Bisa bahagia, bisa sukses, entah itu menemukan seseorang yang tepat atau kamu akan menemukan pekerjaan yang tepat ya di sini. Ya, intinya ada perbaikan, ada perkembangan, ada pertumbuhan dari kehidupan kamu yang stuck dulunya itu. Ya. Nah, ini yang terbaca. Intinya jika kamu punya ide-ide kreatif ya kamu tuangkan. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut untuk, rugi, jangan kamu takut untuk jatuh gitu ya. Sekarang bagaimana cara untuk melakukan dulu, take action dulu ya, hasilnya kamu serahkan kepada Tuhan. Karena jika kita sudah usaha, Tuhan pasti akan berikan hasil yang baik buat kita, oke? Di sini ada the magician, keajaiban, ya. Kamu akan segera mendapatkan keajaiban. Keajaibannya bagaimana? Ya, mungkin saja kamu nantinya akan dipermudah semua urusannya. Ya, inilah takdir kamu nantinya. Terkadang ya, Kak, sampai detik ini aku malah bertahun-tahun hidup aku sendiri, hidup aku penuh dengan cobaan. Kapan semua ini berakhir? Terkadang kamu begitu ya. Nah, namun saat kamu mengikhlaskan, saat kamu surrender, saat kamu udah kayak lelah, pengen pengen menyerah gitu ya. Nah, maka di sini kamu akan merasa ada keajaiban. Ya, tugasnya Tuhan akan menyelesaikan segala pekerjaannya kamu. Ya, saat kamu lelah ya kamu harus berhenti. Tapi tetap percayakan pada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan semua tugas-tugas kamu ya. Di sini ada Five of Wands. Ya, ini juga terbaca bahwasanya kamu itu pernah belum berdamai ya dengan diri kamu, dengan keadaan karena kamu sering berkonflik dengan siapapun ya. Banyak konflik yang terjadi dulunya. Bahkan banyak orang-orang yang mungkin iri dan benci sama kamu sehingga konflik terjadi ya. Mungkin dengan pasangan kamu ya. Namun semua ini akan berakhir gitu loh. Kenapa? Karena kamu benar-benar sudah bisa merubah mindset kamu, pikiran kamu, pola pikir kamu ya. Kamu menjadi seseorang yang mungkin tidak dendam, bahkan kamu memaafkan, kamu tidak akan memulai lagi gitu ya. Kamu merubah semuanya, kamu introspeksi diri, kamu memperbaiki diri kamu, menata kembali, sehingga akhirnya kamu merasakan ada perubahan pada hidup kamu ya. Nah, di sini aku akan lihat tentang percintaannya kamu ya.
tentang percintaannya kamu. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke, tentang percintaannya kamu. Apakah yang akan terbaca? Oke, ya. Di sini ada hammer, ya. Pernah sih hubungan kamu dengan seseorang itu pernah disabotase. Ini juga membuat kamu kayak ngerasa, kenapa sih takdir aku begini? Padahal aku sudah bahagia-bahagianya dengan dia, ya. Padahal aku udah punya planning ya untuk masa depan bersama dia. Tapi kenapa seseorang hadir untuk mensabotase hubungan aku dengan dia? Bahkan mungkin ya, dia itu dari keluarganya, atau itu dari teman-temannya, atau dari lawan jenisnya. Jadi sehingga membuat kamu kayak ngerasa ingin menyerah gitu loh. Karena capek, aku capek sudah berjuang, tapi dia tidak berjuangkan ini. Nah, itu membuat kamu kayak ingin menyerah, ya, menyerah dengan keadaan. Oke, tapi di sini aku melihat kamu punya keinginan untuk bahagia. Salah satunya mungkin ya udah, kalau memang aku memutuskan untuk meninggalkan dia atau memang hubungan ini harus berakhir, aku rela, aku ikhlas. Dan ternyata kamu bahagia dengan kesendirian kamu. Ya, apalagi di sini kamu yang single parent yang aku katakan tadi ya. Kamu bahagia dengan kesendirian kamu karena kamu tidak capek ya, dibebani oleh pikiran-pikiran percintaan kamu yang menyakitkan atau bagaimana gitu ya. Nah, di sini aku juga melihat seseorang ternyata yang sudah mengkhianati kamu atau sudah meninggalkan kamu, dia menunggu kabar dari kamu. Mungkin saja dia berusaha untuk kembali ke kamu, dia berusaha untuk mengatakan segala sesuatunya tentang dirinya ke kamu ya, tapi kamu tidak menjawab ya. Atau dia sudah mengirimkan pesan kepada kamu. Kamu tidak menjawab pesannya karena kamu sudah terlalu disakiti, karena kamu sudah terlalu ya bersedih gitu ya oleh perbuatannya dia. Sehingga kamu memilih untuk menahan diri, membatasi diri dan menarik diri dari dia. Oke. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu ataupun dia ada yang frustasi dengan keadaan ini. Karena saat tidak bersama dengan kamu ya, dia kayak ngerasa hidupnya itu udah berakhir. Dia kayak terjebak di sini, terjebak dalam hubungan yang benar-benar membuat dia itu merasa tersiksa. Mungkin saja kah orang yang ketiga yang mensabotasi itu, entah itu orang tuanya, keluarganya, temannya, atau orang lawan jenisnya. Itu juga menyakiti dia, ya, menuntut banyak dari dia, sehingga membuat dia tidak nyaman, membuat dia merasa terjebak gitu loh. Dia pengen lepas dari ini semua. Dan itu yang diinginkan adalah kamu untuk melepaskan ikatan dia, ya. Ini ada healing heart. Seseorang ini ataupun kamu mencoba untuk sembuh dari sakit hati ini. Mungkinkah kamu atau dia, ya, ini juga bisa vice versa. Ya, karena udah nggak tahan terlalu banyak rasa sakit yang dia terima atau kamu terima. Ya, pada akhirnya dia akan kembali ke kamu lagi. Nah, di sini tapi kamu lebih memilih orang baru, meeting someone new. Ya, kamu lebih memilih orang baru. Kamu tidak ingin terkoneksi dengan dia karena apa? Ya, mungkin sering sering ya kamu memberikan, kesempatan kepada dia, tapi ternyata kesempatan itu, ya, dia tidak manfaatkan dengan sebaik mungkin. Justru dia lakukan dengan hal yang sama seperti di masa lalu. Itu membuat kamu tidak memberikan lagi kesempatan yang berikutnya ya kepada dia. Oke, kita akan coba lihat bagaimana ke depannya ataupun, ending dari cerita takdir yang kamu rasakan ini ya. Kita akan ambil 3 kartu ya. Kita akan ambil 3 kartu untuk melihat endingnya. Oh, ada 4 kartu, it's okay. Loneliness kita akan jadikan ini di bottom of the deck. Ada perubahan. Kamu ya kesendirian kamu akan berakhir. Kamu tidak akan sendiri lagi, kamu tidak akan kesepian lagi. Kamu akan memahami ya bahwa hidup kamu itu akan benar-benar berubah nantinya. Setelah apa? Mungkin setelah ketemu dengan seseorang. Seseorang yang benar-benar menjadi harapan kamu. Karena di sini memang ada ya sesuatu hal yang sudah berakhir. Hubungan kamu memang sudah berakhir, tapi kamu belajar dari hubungan yang sudah berakhir itu. Belajar dari kesedihan, belajar dari kegagalan ya. Sehingga akhirnya kamu kayak ngerasa ya untuk mewujudkan atau menciptakan sebuah, apa ya, kehidupan kamu yang benar-benar berubah dari biasanya. Kamu tidak ingin lagi untuk disakiti, dikhianati, sekarang saatnya kamu bangkit untuk menata kembali masa depan yang begitu cemerlang dan berbahagia. Nah, di sini ada perseverance dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, ya, sesuai dengan pikiran kamu. Karena keinginan kamu untuk bahagia, ya kamu harus merubah hidup kamu. Ya, caranya bagaimana? Ya, membenahi diri, introspeksi diri, ya, merubah semuanya, ya. Walaupun kita sudah baik, ya kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, begitu ya. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan tentang takdir yang akan kamu miliki ya. Apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika pun tidak resonate, ambillah positifnya, buang yang negatifnya.
ya. Jadikanlah ini sebagai, apa ya, inspirasi bagi kamu atau motivasi bagi kamu untuk bisa merubah keadaan. Oke, sampai ketemu lagi, dadah.